Keluarga suami menertawakanku dan mengusirku setelah mengambil semua aset. Kubuat mereka jadi gembel saat semua aset disita bank. Namaku Dewi. Orang-orang di kampung tempatku lahir sering bilang aku beruntung. Seorang perempuan yang tumbuh dengan kasih sayang orang tua meski hanya memiliki ayah. Tapi bagiku, keberuntungan itu bukan karena materi, bukan pula karena garis keturunan. Melainkan karena aku lahir dari seorang pria yang berhati besar, Pak Darmo. Ayahku bukan lelaki yang pandai bicara, tapi setiap kalimatnya selalu terdengar syarat makna, seolah dunia tak perlu banyak kata untuk menyampaikan pelajaran. Ia bekerja sebagai pengusaha kayu kecil di desaku, sebuah profesi yang membuatnya sering keluar masuk hutan, bercengkerama dengan alam lebih sering dibandingkan manusia. Bagi orang luar, pekerjaan itu terdengar melelahkan. Namun bagiku, ia terlihat begitu menyatu dengan apa yang dikerjakannya. Seolah itu bukan pekerjaan, melainkan bagian dari hidupnya. Rumah kami sederhana, berdiri di tepi desa yang dikelilingi perkebunan jati. Dari jendela kamarku, aku bisa melihat bagaimana matahari setiap pagi muncul perlahan dari balik bukit, membawa udara sejuk yang tiada henti menyegarkan. Lingkungan itu membentukku menjadi pribadi yang tenang dan tidak terbiasa tergesa-gesa. Semua di sini berlangsung perlahan namun pasti. Ibuku meninggal ketika aku berusia 8 tahun. Aku terlalu kecil untuk mengingat detail wajahnya, namun masih menyimpan samar-samar kelembutan tangannya saat membelai rambutku sebelum tidur. Setelah ia pergi, ayah yang merawatku seorang diri. Tidak pernah sekalipun aku melihat ia mengeluh tentang hidup sebagai orang tua tunggal. Ia hanya bekerja lebih keras, tersenyum lebih banyak, dan memelukku lebih erat. Meski hidup tanpa ibu meninggalkan ruang kosong di hatiku, ayah mampu mengisi sebagian besar ruang itu dengan caranya sendiri, membuatku tak pernah merasa kesepian. Aku tumbuh menjadi gadis yang tidak terbiasa meminta lebih dari apa yang diberikan hidup. Pagi hari biasanya kuisi dengan membantu ayah memotong kayu kecil atau menghitung hasil penjualan. Meski tidak pernah memaksaku, ayah selalu senang jika aku mengikutinya. Ia mengajariku membaca tanda-tanda alam, menghitung modal, memperhatikan tekstur kayu, dan paling penting, mengajarkanku untuk tetap rendah hati. Dunia ini bukan tempat untuk saling meninggikan diri, enduk. Katanya suatu pagi saat kami duduk di beranda sambil menyeruput teh hangat. Kalau kamu bisa bermanfaat untuk orang lain, itu sudah lebih dari cukup. Aku mengangguk, meski belum tentu mengerti sepenuhnya. Namun nasihat itu membekas kuat, bertahun-tahun setelahnya. Ketika memasuki usia 22 tahun, aku mulai merasakan keinginan untuk menjalani hidup di luar batas desa. Bukan untuk pergi jauh, hanya mencoba merintis usaha kecil-kecilan. Atas izin ayah, aku mulai membuat kerajinan tangan dari sisa kayu, seperti hiasan dinding atau tempat lilin. Banyak tetangga menyukai karya itu. Mereka sering memesannya untuk hadiah atau dekorasi rumah. Usahaku tidak besar, tapi cukup membuatku merasa mandiri. Aku merasa hidup ini berjalan dalam ritme yang menyenangkan, sederhana, jujur, dan penuh kehangatan. Namun, sebagaimana hidup yang selalu menyimpan kejutan, masa-masa damai itu perlahan tergeser ketika seseorang hadir dalam hidupku, membawa warna baru, harapan baru, dan tanpa kusadari, menjadi titik awal dari perjalanan panjang yang akan mengubah segalanya. Seseorang itu bernama Ragil. Aku ingat jelas hari ketika namanya pertama kali disebutkan. Aku sedang duduk di kios kecil tempatku menjual kerajinan, ditemani semilir angin sore yang membuat daun jati bergemerisik halus. Temanku, Sinta, datang tergopoh-gopoh sambil membawa 2 plastik jeruk. "Dewu, aku habis ketemu saudara jauh yang baru pulang kerja dari kota," katanya sambil duduk di kursi bambu di depanku. Namanya Ragil. Orangnya pinter, sopan, dan
Sepertinya bakal cocok sama kamu. Aku terkekeh pelan. Kenal saja belum, kok sudah cocok? Sinta hanya mengedikkan bahu. Kamu nanti lihat sendiri. Kalau ada jodoh, nggak akan kemana. Saat itu aku hanya tersenyum kecil. Tak terlintas sedikit pun bahwa nama yang baru kudengar itu suatu hari akan mengubah hidupku secara drastis. Hari itu berlalu seperti biasa. Aku menutup kios saat matahari mulai tenggelam dan pulang bersama ayah ke rumah. Kami makan malam bersama, menyantap sayur lodeh buatan tetangga yang kubawa tadi sore. Makin banyak orang suka kerajinanmu, kata ayah sambil menambah nasi ke piringku. Aku hanya tersenyum. Aku senang. Yah, sebenarnya aku cuma ingin sibuk supaya nggak kepikiran yang aneh-aneh. Ayah menatapku penuh perhatian. Kamu bahagia, itu yang penting. Aku mengangguk. Ya, aku bahagia. Setidaknya saat itu. Minggu berikutnya, Sinta datang lagi, membawa kabar bahwa Ragil ingin berkenalan denganku. Ia kebetulan datang ke desa untuk mengunjungi neneknya yang tinggal tidak jauh dari kios. Aku tidak memikirkan apa-apa selain ingin menambah teman baru. Namun ketika akhirnya bertemu Ragil, aku melihat bahwa ia adalah pria yang ramah dan santun. Sikapnya tenang, tutur katanya lembut, dan caranya bicara membuatku merasa nyaman. Wajahnya tidak tampan berlebihan, tapi bersih dan menenangkan. Aku bekerja di perusahaan kontraktor di kota. Katanya waktu kami duduk di kiosku. Kadang proyeknya sampai luar kota. Tapi kalau sempat, aku pulang ke sini. Aku hanya mengangguk sambil tersenyum sopan. Tak ada percikan cinta pada pandangan pertama. Tidak ada degup jantung yang menggila seperti di film-film. Hanya percakapan ringan, hangat, dan sederhana. Tapi entah bagaimana, pertemuan itu meninggalkan rasa ingin tahu. Ragil sering kembali ke kiosku. Kadang hanya untuk membeli kerajinan kecil, kadang untuk sekadar menyapa. Ia juga mulai akrab dengan ayahku. Mereka beberapa kali mengobrol di beranda rumah sambil minum kopi. Ayah tampak menyukai Ragil, lebih tepatnya menghargai kesopanannya. Dan aku pun pelan-pelan mulai merasakan kehadiran Ragil sebagai sesuatu yang menyenangkan. Tanpa kusadari, kehidupanku yang tenang mulai membuka pintu bagi sesuatu yang baru. Hubungan. Bukan sekadar pertemanan, tapi mulai tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam. Semua tampak wajar, dan baik-baik saja. Namun aku tidak tahu bahwa di balik senyumnya yang menenangkan, ada cerita-cerita yang belum terungkap. Ada keluarga yang kelak akan menjadi penentu nasibku. Ada masa depan yang belum memberitahu seberapa kuat aku harus bertahan. Dan hari itu adalah awal dari segalanya. Awal dari kisah yang akan membawa air mata, perjuangan, dan juga kebangkitan. Aku belum tahu. Ayahku juga belum tahu. Kami hanya menjalani hidup seperti biasa, tanpa merasa bahwa badai diam-diam sedang menuju ke arah kami. Hari itu langit berwarna biru pucat, dihiasi awan tipis yang bergerak perlahan seperti sedang melukis ketenangan. Aku membuka kios sedikit lebih awal dari biasanya. Di udara masih tersisa hawa dingin semalam, membuatku merapatkan selendang tipis ke bahu. Tidak lama kemudian, bayangan seseorang muncul di kejauhan. Langkahnya teratur, tidak tergesa-gesa. Saat sosok itu makin dekat, aku mengenalinya, Ragil. Ia datang dengan membawa 2 gelas plastik berisi minuman. Aku bawakan es teh, katanya sambil tersenyum. Biar suasana pagi lebih segar. Aku tertawa kecil. Terima kasih, Mas Ragil. Nggak repot. Enggak. Aku lewat warung tadi, sekalian beli. Ia duduk di kursi bambu di depan kiosku, menghela napas pelan seolah menikmati suasana desa yang sederhana. Di kota, udara susah dingin seperti ini, ucapnya. Selalu bising,
panas, dan orang-orangnya terburu-buru. Aku mengangguk pelan. Aku belum pernah tinggal di kota. Tapi bayanganku tentang kota memang seperti itu. Padat, bising, dan penuh tuntutan. Makanya aku selalu senang kalau pulang. Lanjutnya, tempat ini rasanya lebih seperti rumah. Kata-katanya membuatku menatapnya sejenak. Ada sesuatu dalam caranya bicara. Tenang, jujur, tanpa kesan dibuat-buat. Mungkin karena itulah aku tidak merasa canggung saat bersamanya. Seminggu setelahnya, Ragil mulai sering datang. Kadang sore, kadang pagi, kadang bahkan hanya lewat sebentar untuk menyapa. Ia terlihat nyaman berbicara denganku dan ayah. Suatu sore, Ragil datang ke rumahku. Ayah sedang di belakang rumah merapikan sisa kayu, sehingga aku yang menyambutnya. Permisi. Suara Ragil terdengar rendah tapi jelas. Aku membukakan pintu pagar kecil. Mari masuk, Mas. Ayah di belakang, mau kupanggilkan? Boleh. Aku bergegas memanggil ayah. Tak lama kemudian, keduanya duduk di beranda, ngobrol ditemani kopi hangat buatan ayah. Aku ikut duduk, mendengarkan percakapan mereka. Ternyata kamu kerja di kontraktor, kata ayah. Sudah lama. Lumayan, Pak. 5 tahun terakhir di satu perusahaan. Sekarang aku lagi membantu proyek jalan di kabupaten. Ayah mengangguk, menatap serius tapi ramah. Kerja bidang itu capek pasti. Tapi ilmu banyak. Ya. Alhamdulillah, Pak. Banyak belajar. Meski ayah lebih banyak bertanya hal teknis, aku justru memperhatikan cara Ragil menjawab. Ia tidak berusaha terlihat hebat, tidak memamerkan pencapaian. Jawabannya singkat, jelas, dan apa adanya. Itu membuat ayah menghormatinya. Percakapan berlanjut hingga menjelang maghrib. Ketika Ragil pamit, ayah tidak berkata banyak. Namun setelah pintu pagar tertutup, ayah menoleh padaku. Anak itu, baik, ucapnya singkat. Aku menunduk, menahan senyum kecil yang entah kenapa muncul begitu saja. Iya, ya, sopan juga. Ayah hanya mengangguk, tak ada lanjutannya. Tapi aku tahu, kalimat baik dari mulut ayahku adalah pujian yang besar. Hari-hari berlalu. Ragil semakin rutin berkunjung. Terkadang ia membantuku mengemas kerajinan yang akan dikirim ke pelanggan. Terkadang ia mengantar ayah ke hutan. Terkadang kami hanya duduk di kios sambil mengobrol. Meski begitu, ia jarang bicara soal keluarganya, terutama ibunya, Ratmi. Jikapun ditanya, jawabannya selalu singkat dan seperti terbatasi. Ibu ada di rumah, katanya suatu kali. Jarang keluar. Hanya itu. Aku tidak terlalu ambil pusing. Mungkin keluarganya tipe yang pendiam. Namun suatu ketika, Ragil berkata sesuatu yang membuatku menoleh heran. Ibu orangnya agak keras. Ucapnya pelan, seolah hati-hati memilih kata. Kalau nanti kamu ketemu, jangan kaget. Aku tersentak. Nanti? Ketemu? Kalau kamu gak keberatan, aku ingin kenalkan kamu. Aku tidak langsung menjawab. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya. Aku belum memikirkan hubungan kami sejauh itu. Tapi caranya berbicara terdengar serius. Hubungan itu bukan sesuatu yang harus tergesa-gesa. Katanya tenang, seolah bisa membaca pikiranku. Tapi kalau kamu nyaman, aku ingin melangkah lebih jauh. Aku menunduk, menggenggam ujung bajuku. Boleh, tapi aku bicara sama ayah dulu. Ragil tersenyum lembut. Ya, aku tunggu. Malam itu aku bercerita pada ayah. Kami duduk di dapur sederhana,
ditemani suara jangkrik yang bersahutan dari luar. "Ia ingin kenalkan Dewi sama keluarganya?" tanya ayah pelan. Aku mengangguk. "Nggak sekarang sih." Tapi dia bilang ingin serius. Ayah diam beberapa saat. Sorot matanya tidak menunjukkan keberatan, tapi juga tidak langsung mengiyakan. "Kalau kamu nyaman, ayah ikut," enduk. Akhirnya ia berkata, "Yang penting kamu yakin dia orang baik." Aku mengangguk, menatap ayah. "Aku masih butuh waktu." "Yah, tapi aku merasa Ragil orang baik." Ayah tersenyum kecil. "Kalau begitu, pelan-pelan saja." Percakapan itu tidak berakhir dramatis. Tidak ada bentuk penegasan yang besar. Hanya kesepakatan sederhana. Menjalani perlahan, memahami dengan hati. Keesokan harinya, aku memberi kabar pada Ragil. Ia mengangguk, tersenyum lega. "Terima kasih," katanya. "Aku nggak akan mengecewakan kamu." Entah kenapa, kalimat itu menempel di kepalaku. Bukan karena aku tidak percaya. Aku justru ingin percaya. Tapi kalimat itu kelak menjadi sesuatu yang berbanding terbalik dengan kenyataan. Beberapa minggu kemudian, Ragil mengajakku ke rumah neneknya yang katanya masih tinggal di desa ini. Ia ingin memperlihatkan keluarganya, meski baru sebagian kecil. Rumah nenek Ragil tidak terlalu besar, tapi halamannya luas dan tampak terawat. Neneknya menyambutku dengan hangat. "Ini toh Dewi, cantik, ya?" katanya sambil menggandeng tanganku. "Masuk," enduk. "Nenek sudah siapin singkong rebus." Aku tertawa kecil, merasa atmosfer rumah itu sangat ramah. Di sana, aku dan Ragil berbicara banyak tentang masa kecil kami. Nenek beberapa kali memotong cerita dengan canda, membuat suasana semakin akrab. Saat pulang, Ragil mengantarku ke rumah. Sebelum turun, ia berkata pelan, "Aku serius sama kamu, Dewi." Aku menatap matanya. Dalam, tenang, dan jujur. "Aku tahu kita masih saling mengenal. Tapi jika suatu saat kamu bersedia, aku ingin maju ke ayahmu untuk melamar." Aku terdiam beberapa detik. Kalimat itu bukan sesuatu yang main-main. Perlahan, aku mengangguk. Kalau memang waktunya tepat, aku siap. Ragil tersenyum. Senyum yang kurasa tulus. Saat itu, aku merasa seolah dunia baru terbuka di depanku. Tanpa aku tahu bahwa langkah kecil menuju bahagia itu juga menjadi langkah pertama menuju jurang yang perlahan menganga. Namun pada saat itu, aku hanya merasakan hangatnya harapan. Sebuah harapan yang akan membawaku pada perjalanan yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Pagi itu, matahari belum tinggi ketika aku merapikan barang-barang terakhir yang akan kubawa. Meski pernikahanku dengan Ragil berlangsung sederhana, hanya dihadiri keluarga dan tetangga dekat, suasananya hangat dan penuh doa. Aku masih bisa merasakan bagaimana ayah menggenggam tanganku sebelum melepaskannya ke dalam genggaman Ragil. Tatapan yang mengandung harapan, sekaligus berat untuk melepas putri semata wayangnya. "Kalau ada apa-apa, pulang," enduk. Pesan ayah pelan saat mengusap kepalaku. Aku mengangguk, menahan haru yang menyesak dada. Aku nggak akan lupa rumahku. Yah. Dan itu janji yang benar-benar kupenuhi. Meskipun kelak, rumah tempatku kembali adalah rumah yang sama, tetapi aku bukan lagi anak yang bisa pulang dengan hati utuh. Rumah keluarga Ragil terletak di pinggir kota. Tidak terlalu besar, tapi cukup megah dibandingkan rumah di desa. Cat dindingnya warna krem, berpagar besi tinggi, halaman depan tertata rapi dengan tanaman hias. Saat pintu pagar terbuka, aku melihat seorang perempuan berusia sekitar 50 tahun berdiri di teras. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya tegas, mata sedikit menyipit seperti sedang menilai sesuatu. Itulah Ratmi, ibu mertuaku. Ragil buru-buru meraih tanganku,
Menggenggamnya erat seolah memberi kekuatan. "Ibu, ini Dewi," katanya dengan nada hati-hati. "Dewi, istri Ragil." Aku menunduk hormat. "Assalamualaikum, Bu." Ratmi hanya melirik sebentar lalu mengangguk tipis. "Waalaikumsalam." Tidak ada senyuman. Tidak ada sapaan hangat yang biasanya diterima pengantin baru. Rasanya seperti disambut pintu yang terbuka separuh. Bisa masuk, tapi tidak dipersilakan tinggal. "Masuk," katanya singkat. Ragil menarikku masuk, menuntunku melewati ruang tamu yang dipenuhi furnitur mewah. Sofa empuk dengan motif bunga, vas besar berisi mawar, dan lemari kaca berisi piala-piala penghargaan Ragil saat kuliah. Rumah itu indah dari luar dan dalam, namun ada hawa dingin yang merambat dari sudut-sudutnya. Seperti tempat yang hanya menampilkan keindahan untuk dilihat orang lain, bukan dinikmati penghuninya. Ratmi duduk di kursi utama, menatapku dari kepala sampai kaki. "Nggak terlalu tinggi," gumamnya, entah sengaja dikeraskan atau tidak. "Nggak mirip orang kota." Aku tersentak kecil. Ragil menatap ibunya dengan tajam. "Bu." Ratmi mengangkat tangan, menghentikannya. "Saya hanya bilang apa yang saya lihat." Aku tersenyum kaku. "Memang bukan orang kota, Bu. Saya lahir dan besar di desa." Ratmi berpaling seperti tak tertarik lagi. Untuk sejenak, aku berpikir mungkin ia hanya butuh waktu. Tidak semua orang mudah terbuka pada orang baru. Namun jauh di dalam hati, ada rasa tidak nyaman yang mencoba berkata bahwa ini bukan sekadar canggung. Ada sesuatu yang tidak beres. Kamar yang kusiapkan adalah kamar kosong di lantai atas, tidak terlalu besar tapi bersih. Ragil membantu membawakan tas. Ia melihat wajahku, lalu mengelus kepalaku pelan. "Maaf kalau ibu bersikap begitu," katanya lembut. Dia memang orang yang sulit menunjukkan perasaan. Aku mengangguk. "Aku mengerti, Mas. Aku juga butuh waktu belajar." Ragil tersenyum, tampak lega. "Aku yakin kamu bisa." Aku berusaha percaya. Mungkin benar, aku bisa menyesuaikan diri. Tinggal di kota adalah hal baru bagiku. Rumah lebih besar, arus kehidupan lebih cepat. Tapi selama Ragil ada di sisiku, aku merasa bisa menghadapi apapun. Aku tidak tahu bahwa keyakinan itu kelak menjadi cobaan terbesar dalam hidupku. Hari-hari pertama berjalan cukup baik. Ragil berangkat kerja tiap pagi, pulang menjelang sore. Kami makan malam bersama di ruang makan. Kadang Ratmi ikut, kadang tidak. Namun setiap kali ia duduk satu meja, suasana selalu kaku. Ia jarang bicara denganku. Kalaupun bicara, selalu disertai kritik. "Bumbunya kurang," katanya saat aku memasak gulai. "Atau mungkin kamu belum terbiasa masak untuk orang kota." Aku hanya menunduk. Padahal Ragil makan dengan lahap dan berkata rasanya enak. Pernah suatu malam, Ratmi memanggil Ragil saat aku sedang mencuci piring. "Kamu yakin mau sama perempuan seperti ini?" Suaranya terdengar jelas dari ruang tamu. "Cantik enggak? Pintar enggak? Dari manapun enggak?" Langkah Ragil terhenti. Aku ikut terpaku, piring di tanganku bergetar. "Bu!" Ragil membentak. "Apa salah Dewi?" "Salah dia itu, bukan tipe ibu." Ratmi membalas cepat. "Kamu bisa dapat yang lebih." Aku menggigit bibir, menahan air mata. Belum genap seminggu aku di rumah ini, tapi rasanya sudah seperti bertahun-tahun menjalani penolakan. Pada akhirnya, Ragil menutup pintu kamar kami lebih cepat malam itu dan memelukku erat. "Tolong bertahan sedikit," bisiknya. "Biarkan aku yang hadapi." Aku mengangguk, meski tak yakin bisa bertahan selama itu. Beberapa hari setelah itu,
Ragil mengajakku makan di luar sepulang kerja. Kami pergi ke rumah makan sederhana. Saat makanan datang, Ragil menggenggam tanganku. "Maaf," katanya pelan. "Seharusnya aku bisa membuat ibu lebih lembut sama kamu." Aku tersenyum kecil. "Tidak apa-apa, Mas. Ibu pasti butuh waktu." Ia menatapku lama, seolah ingin memastikan aku sungguh-sungguh. "Terima kasih sudah mau berusaha." Aku mengangguk. Selama hubungan dimulai dengan ketulusan, aku percaya segalanya bisa diperbaiki. Makan malam itu terasa hangat, penuh canda. Rasanya seperti momen-momen sederhana yang membuat hidup lebih ringan, memberi ruang bernapas di tengah tekanan. Namun kenyataan tidak selalu memberi jeda panjang. Sesaat setelah kami tiba di rumah, Ratmi menunggu di ruang tamu dengan wajah gelap. "Kalian kemana?" Suaranya tajam, menusuk. "Makan, Bu." Ragil menjawab pelan. "Kenapa nggak ajak ibu?" Ragil tertegun. Sebelum ia menjawab, Ratmi berdiri dan melangkah ke arahku. "Kamu sudah bikin anak saya lupa sama ibunya," katanya dingin. "Baru datang saja sudah menguasai semuanya." Aku membeku. Tidak pernah terpikir bahwa makan berdua dengan suami bisa menjadi kesalahan. Sejak saat itu, tekanan Ratmi semakin terasa, halus tapi terus-menerus. Terkadang komentar, terkadang nada suara, terkadang tatapan yang membuatku merasa bukan bagian dari keluarga. Namun aku tetap bertahan. Karena Ragil membuatku percaya bahwa semua ini sementara. Hari-hari berikutnya, aku mulai membantu mengurus usaha kecil keluarga Ragil, sebuah toko material yang tidak jauh dari rumah. Ragil mempercayakan sebagian pekerjaan administrasi padaku. "Aku butuh bantuanmu," katanya. "Kamu lebih teliti." Aku senang bisa membantu. Toko itu cukup ramai, terutama karena banyak proyek pembangunan di sekitar. Aku belajar mengelola stok, mencatat pembelian, dan bertemu pelanggan. Namun Ratmi tidak pernah mengakui usahaku. "Jangan terlalu ikut campur," katanya suatu sore. "Nanti malah salah." Padahal Ragil sendiri yang memintaku membantu. Aku hanya mengangguk, berusaha tidak memperpanjang masalah. Tapi setiap komentar Ratmi menyakitkan. Dan setiap kali aku merasa sedikit berguna, ia muncul untuk meruntuhkan perasaan itu. Ragil selalu berusaha menengahi, tapi ia tidak selalu di rumah. Kadang aku harus menelan omelan Ratmi sendirian. Namun sejauh itu, hidupku masih bisa dijalani. Aku masih memiliki Ragil yang pulang setiap hari dengan senyum. Masih ada ayah yang selalu menanyaiku lewat telepon dengan suara hangat. Aku masih percaya semuanya akan membaik. Aku masih naif. Karena tanpa kusadari, inilah awal mula aku dimanfaatkan. Saat kebaikan berubah menjadi pintu masuk bagi kejahatan yang kelak menghancurkan hidupku. Sampai titik di mana aku kehilangan semuanya. Rumahku, hartaku, dan suami yang dulu kupercaya. Aku tak pernah berpikir bahwa kedatanganku ke rumah kontrakan kecil itu akan mengubah hidupku. Setelah peristiwa makan malam yang mempermalukanku, aku memilih menginap di rumah Rara untuk menenangkan diri. Namun, bukan berarti aku menyerah. Aku hanya perlu waktu untuk berpikir. Pagi itu, udara terasa lebih hangat dari biasanya. Rara menyiapkan teh hangat untukku. "Aku rasa kamu harus pulang, Dewu," ucapnya berbisik. "Kalau aku pulang, mereka pasti akan menyindir lagi." Aku tahu, tapi kabur bukan solusi. Kamu harus tetap terlihat tegar. Aku terdiam. Kata-katanya benar. Aku bukan pengecut. Sesampainya di rumah, aku mendapati pintu pagar terbuka. Aku heran, semalam aku yakin Ragil mengunci pagar. Saat masuk, aku mendengar suara lirih di ruang tengah.
Seseorang sedang bicara via telepon. Astaga, sudah aku bilang, itu transferan dari uang usaha istriku. Tenang saja, kita masih bisa muter kalau dia tanya, bilang saja itu untuk renovasi rumah. Jangan buat panik. Itu suara Ragil. Aku membeku. Usaha? Uang apa? Aku bersembunyi di balik dinding dapur, mengendap agar tidak terdengar. Napasku tercekat ketika mendengar suara lain pelan. Ibu mertuaku masuk dari pintu samping. Kamu ini kok ceroboh, Gil? Nanti kalau Dewi tahu kamu pakai tabungan dia buat investasi bodong temanmu itu, bisa kacau semuanya. Kita bisa habis. Suara Ratmi terdengar ketus. Aku menutup mulutku rapat-rapat. Jantungku berdegup sangat keras sampai rasanya aku bisa mendengarnya dengan telingaku sendiri. Jadi, uang yang kusebutkan sebagai tabungan masa depan kami itu dipakai Ragil tanpa izin? Aku menahan diri agar tidak langsung menerobos dan berteriak. Ada baiknya mendengarkan apa yang sebenarnya terjadi. Aku butuh modal besar, Bu. Kalau berhasil, kita bisa balik modal berkali-kali lipat. Apalagi usaha warung Pak Darmo itu bisa kita manfaatin juga. Kalau nanti sudah untung, bisa kita beli tanah lagi, kata Ragil yakin. Ratmi mendesah. Yang kupikirkan itu ya, kalau sampai Dewi atau bapaknya curiga, sudah bagus dia nurut sama kamu. Tapi kalau sampai dia tahu uang itu habis, bisa ribut besar. Hatiku terasa diremas. Selama ini aku dibilang tidak berpendidikan, tidak tahu apa-apa. Ternyata mereka memanfaatkan ketidaktahuanku untuk mencuri hakku sendiri. Aku mundur pelan, berusaha tidak membuat suara. Namun langkahku mengenai kursi kecil di dapur. Bruk, suara kecil tapi cukup untuk membuat mereka sadar. Siapa itu? Ratmi langsung berteriak. Aku melangkah maju, keluar dari tempat persembunyianku. Mereka terdiam seketika melihatku. Kamu baru pulang? Ragil bertanya gugup. Aku menatap keduanya tajam. Tadi aku dengar semua. Wajah Ragil memucat. Apa yang kamu dengar? Kamu salah paham pasti. Aku tersenyum miris. Jadi uang tabunganku, yang selama ini kita kumpulkan bertahun-tahun, kamu gunakan untuk investasi bodong temanmu, tanpa bilang apapun. Ratmi menyela. Kamu jangan nuduh macam-macam. Uang itu dipakai Ragil buat masa depan kamu juga. Aku menatapnya tajam. Masa depan siapa? Bu? Saya? Atau kalian? Ragil mencoba mendekat, berlagak menenangkan. Aku berniat baik. Temanku janji keuntungan besar. Temanmu? Suaraku meninggi. Kamu ambil uang yang bukan hakmu, Ragil. Ragil terdiam. Ratmi menatapku dengan tatapan membunuh. Sudah. Kamu kalau ngomong jangan sembarangan. Kamu itu cuma menantu. Rezekimu itu milik suami. Wajar suami mengaturnya, kata Ratmi sinis. Dadaku sesak mendengarnya. Kalaupun itu rezeki suami, tapi aku yang kerja. Aku yang menabung. Aku ikut banting tulang. Ratmi terkekeh. Kerja? Cuma kerja di warung bapakmu. Kalau bukan karena Ragil, kamu itu apa? Aku mengepal tangan. Air mataku hampir lolos. Di sini, di rumah ini, harga diriku sama sekali tidak ada. Ragil mengusap wajahnya frustasi. Kamu jangan marah dulu. Nanti kalau berhasil, kamu juga yang senang. Aku menarik napas panjang. Kalau gagal, tak ada jawaban. Aku melangkah mengambil tasku. Aku pergi dulu. Aku perlu waktu berpikir. Ratmi berdiri menghalangi. Kamu mau lari? Hanya karena masalah kecil.
Aku menatap lurus. Kalau kalian tidak menganggapku keluarga, setidaknya anggap aku manusia. Aku melewati mereka dan keluar. Namun sebelum menutup pintu, terdengar suara Ratmi. "Elah, biarkan saja. Nanti juga dia balik. Perempuan itu cuma bisa ngomel. Dia gak berani cerai." Aku berhenti sejenak. Aku menutup pintu perlahan, tapi di balik pintu, aku tersenyum kecil. Kalimat itu adalah tantangan. Aku memutuskan pulang ke rumah ayah di desa. Sesampainya di sana, ayah memandangku heran melihat wajahku kusut. "Ada apa, Enduk?" Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. "Yah, boleh Dewi tanya sesuatu?" "Tentu." "Kalau misalnya orang yang kita percaya mengambil yang bukan haknya, apa yang harus kita lakukan?" Pak Darmo terdiam. Tatapannya tajam tapi hangat. "Kalau yang diambil itu nasi yang kita beli, ya kita minta kembali. Kalau ditolak, kita ambil langkah tegas. Hak itu harus diperjuangkan." Aku mengangguk pelan. Ayah menatap lekat wajahku. "Ini tentang ragil, ya?" Aku tidak menjawab. Tapi ayah sudah bisa membaca air mataku. "Yah, uang tabungan kita." Dia pakai tanpa bilang apapun. Ayah menutup mata, menarik napas panjang. Sudut bibirnya mengeras. "Berapa banyak?" "Semua." Ayah terdiam lama. Tatapannya yang selama ini lembut, kini berubah dingin. "Kalau begitu, sudah saatnya kita bicara." Aku mengangguk. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa tidak sendirian. Badai baru saja mulai, dan aku siap menghadapinya. Malam itu, rumah bercat hijau muda milik Pak Darmo terasa berbeda. Udara yang biasanya menenangkan kini terasa berat. Aku duduk di kursi kayu dekat dapur sambil menatap secangkir kopi dingin. Tanganku bergetar, bukan karena kedinginan, tapi karena perasaan campur aduk yang sulit kujelaskan. Ayah duduk di depanku, menatapku dengan sorot mata serius. "Apa Ragil bilang apapun soal uang itu?" tanya ayah lembut. Aku menggeleng. "Dia bilang itu untuk masa depan kami. Tapi dia tidak pernah bilang sebelumnya. Dan uangnya hampir habis." Ayah mengetukkan jarinya di meja. Kebiasaannya sejak dulu saat sedang berpikir keras. "Apa kamu tahu uang itu diinvestasikan kemana?" Aku mengingat percakapan yang kudengar tadi pagi. Katanya, teman dia. Usaha apa? Aku tidak tahu. Tapi dari nada bicara mereka, sepertinya uang itu tidak pasti. Ayah mendengus pelan. Jadi dia main ambil, tanpa persetujuanmu?" Aku kembali mengangguk. "Ayah sudah duga," gumamnya lirih. Aku mengangkat wajah. "Duga apa, yah?" Ayah menghela napas panjang sebelum menjawab. Sejak awal ayah melihat Ragil itu tidak benar-benar siap jadi kepala keluarga. Terlalu tergantung pada ibunya. Tapi ayah pikir, mungkin kamu bisa bantu membuka matanya. Tapi ternyata... Aku menunduk. "Maaf, yah, ayah." Suaraku gemetar. Aku harus bagaimana? Pak Darmo terdiam cukup lama. Lalu ia berkata, "Kamu masih ingin mempertahankan rumah tangga ini?" Pertanyaan itu menghantam hatiku. Aku masih mencintai Ragil. Tapi cinta itu mulai retak. "Aku tidak tahu," jawabku pelan. "Tapi aku tidak mau diperlakukan seperti ini." Ayah mengangguk, seolah itulah jawaban yang ia tunggu. "Kalau begitu, kita harus bertindak." Aku memandang ayah dengan bingung. Tindak bagaimana? Keesokan paginya, ayah mengajakku ke kantor desa. Kami bertemu dengan seorang pria setengah baya, berkacamata,
bernama Pak Rudi, seorang notaris sekaligus sahabat lama ayah. Pak Rudi menyambut kami hangat. Meski ekspresi ayah terlihat sangat serius hingga membuat suasana jadi tegang. "Ada masalah, Dar?" tanya Pak Rudi. Ayah menatapku, meminta izin untuk bercerita. Aku mengangguk kecil. Ayah menceritakan semuanya. Tentang tabungan yang diambil Ragil, tentang caranya menutup-nutupi, dan tentang kemungkinan uang itu raib. Pak Rudi menghela napas panjang setelah mendengar semuanya. "Ini masalah besar, Dewi," katanya. Aku mengepalkan tangan di pangkuanku. "Aku tahu." "Berapa total uangnya?" tanya Pak Rudi. Aku menyebutkan jumlahnya. Pak Rudi mengangkat alis. "Tidak sedikit." Aku menelan ludah, mengangguk. Itu hasil kerja keras selama bertahun-tahun. Pak Rudi menatapku dengan iba, lalu kembali ke ayah. "Kamu mau ambil jalur hukum?" Ayah menggeleng. "Belum. Setidaknya bukan sekarang. Tapi kami butuh bukti tertulis bahwa uang yang dipakai Ragil adalah hak Dewi, bukan harta Gonogini." Pak Rudi mengangguk mengerti. "Kalau begitu, kita perlu membuat surat pernyataan atas dana usaha yang tercatat atas nama Dewi. Ada catatan tabungan?" Aku mengangguk cepat. "Ada di buku tabungan. Namaku yang pegang." Pak Rudi tersenyum tipis. "Itu bagus. Dengan itu, kamu bisa menuntut hakmu kapan saja." Suasana sedikit meringan. Namun ayah tidak tersenyum. Ia hanya mengangguk pelan. Pak Rudi lalu membuatkan dokumen yang menyatakan bahwa dana usaha yang ada di buku tabungan itu sepenuhnya milikku, dan setiap penggunaan dana tanpa persetujuanku merupakan pelanggaran hukum. Aku memegang lembaran kertas itu. Tipis, ringan, tapi rasanya seperti beban puluhan kilogram di tanganku. "Simpen yang baik," kata Pak Rudi. "Ini bisa jadi senjata kalau mereka coba menyudutkan kamu." Aku mengangguk. "Terima kasih, Pak." Sebelum keluar, Pak Rudi menatapku sekali lagi. "Kamu perempuan kuat, Dewi. Jangan biarkan orang memperlakukanmu semaunya." Aku tersenyum kaku. "Aku akan berusaha." Saat kami pulang, ayah mengendarai motor pelan. Angin desa menyapu wajahku, membawa bau sawah yang selama ini menenangkan. Namun, pikiranku penuh rencana. "Yah," panggilku lirih ketika kami hampir sampai di rumah. "HM, kalau Ragil marah karena aku bawa dokumen ini, bagaimana?" Ayah menatap lurus ke depan. "Kalau dia marah karena kamu menuntut hakmu, berarti dia memang tidak patut diperjuangkan." Aku terdiam. Sesampainya di rumah, ayah memintaku duduk. "Enduk, dengarkan ayah baik-baik." Aku menatapnya. "Kamu tidak sendirian. Kalau lelaki itu benar-benar suami, dia akan lindungi kamu, bukan manfaatkan kamu. Kalau dia masih keras kepala, ayah yang akan turun tangan." Seketika air mata yang kutahan sejak pagi, pecah. Ayah memelukku erat. Pelukan yang selama ini kurindukan. "Kamu ingat," bisik ayah, "rumah bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat di mana kamu dihargai." Aku mengangguk dalam tangis pagi itu. Langit terasa lebih mendung dari biasanya. Angin berhembus pelan, seolah menyingkapkan firasat bahwa hari ini tidak akan berjalan biasa. Aku bangun lebih awal, menyiapkan diri untuk kembali ke rumah Ragil. Semalam, aku memutuskan bahwa aku tidak bisa terus bersembunyi di balik punggung ayah. Aku harus menghadapi masalah ini dengan kepala tegak. Ayah masuk ke kamar, membawa sarapan sederhana, nasi goreng yang masih hangat. "Dewi, makan dulu. Kamu butuh tenaga." Aku mengangguk. Meski pikiranku melayang-layang memikirkan apa yang akan terjadi nanti. "Ayah ikut?"
Tanyaku pelan. Ayah menggeleng sambil tersenyum. Kamu harus menghadapinya sendiri dulu. Tapi kalau mereka kurang ajar, telepon ayah. Ayah akan menyusul. Jawaban itu membuat hatiku lega, sekaligus gugup. Aku makan seadanya, lalu bersiap. Setelah berpamitan, aku berjalan keluar dengan napas bergetar. Tapi langkahku tetap tegas. Rumah Ragil tampak sepi dari luar. Namun begitu aku membuka pagar, suara gaduh dari ruang tamu terdengar jelas. Aku sudah bilang, Bu, seharusnya dia pulang kemarin. Dia pasti cerita ke keluarganya. Suara Ragil meninggi. Astaga, kamu tuh bodoh atau bagaimana? Kamu pakai uangnya. Jelas dia bakal marah. Coba kalau kamu dengerin ibu dari awal, nggak mungkin begin. Ratmi membalas dengan nada ketus. Aku menarik napas panjang dan melangkah masuk. Begitu melihatku, keduanya langsung terdiam. Ragil tampak lega sekaligus murka. Kamu dari mana saja? Kenapa tidak balas pesan? Aku menatapnya tanpa gentar. Aku butuh waktu menenangkan diri. Ratmi berdiri sambil melipat tangan di dada. Kalau sudah tenang, cepat minta maaf. Kamu sudah bikin rumah ini ribut. Aku mengerutkan kening. Minta maaf. Untuk apa? Ratmi melempar pandangan tajam. Kamu ninggalin rumah tanpa izin. Istrimu Ragil, bukan anak Pak Darmo lagi. Aku menarik napas, menahan diri agar tidak membalas dengan emosi. Aku pergi untuk berpikir, bukan kabur. Dan aku punya hak untuk pergi kalau tidak nyaman. Ragil mengangkat tangan, menyuruh ibunya diam. Kamu sudah dengar pembicaraan kami, kan? Aku mengangguk. Kalau begitu kamu pasti tahu bahwa itu semua untuk kita. Kamu tidak boleh seenaknya nuduh. Ragil menatapku dengan nada merendahkan. Aku mengeluarkan sebuah map dari tas. Warna merahnya mencolok. Ragil dan Ratmi langsung menatap heran. Apa itu? Tanya Ragil. Aku membuka map dan meletakkan beberapa lembar kertas di meja. Ini dokumen yang menyatakan bahwa uang tabungan itu adalah milikku sepenuhnya. Ada catatan bank, surat pernyataan notaris, dan data transaksi. Ragil memucat. Apa? Kamu ke notaris? Ratmi membelalak. Kamu tega sekali. Kamu pikir kami kriminal? Aku menatapnya tajam. Bukan pikir, tapi kenyataan. Ragil maju satu langkah. Itu uang kita. Kamu istri, jadi uangmu dan uangku ya jadi satu. Aku menggeleng pelan. Tidak semua begitu. Uang yang kutabung sebelum menikah ada banyak di situ. Dan aku punya bukti. Ratmi membanting meja kecil di sampingnya. Apa-apaan ini? Kamu sok banget. Tidak tahu diri. Aku berdiri lebih tegak. Kalau kalian masih berniat baik, seharusnya bicara dengan cara baik. Tapi kalian memilih sembunyi-sembunyi. Ragil meremas rambutnya. Frustasi. Aku cuma mau berusaha. Teman yang bantu investasi bilang. Teman? Potongku. Atau penipu? Ragil terdiam. Aku menghela napas. Aku tidak keberatan kalau kamu ingin investasi. Tapi itu harus dibicarakan dengan pasanganmu. Apalagi menghabiskan semua tabungan diam-diam. Ratmi membalas tajam. Sudahlah. Kamu mau apa sekarang? Mau minta uang itu balik? Sudah tidak ada. Habis. Aku menahan napas. Meski aku sudah menduga, tetap saja kenyataan itu menyakitkan. Ragil menatapku. Tapi kamu jangan khawatir. Kalau usaha itu berhasil, kamu juga yang senang. Aku mencibir pelan.
Dan kalau gagal, siapa yang tanggung jawab? Aku? Tidak ada jawaban. Aku menutup map itu dan memasukkannya kembali ke tas. Ragil menatapku dengan sorot mata marah bercampur panik. Kamu mau apa sekarang? Aku menatap matanya dalam-dalam. Sederhana. Aku ingin kamu bertanggung jawab. Pulihkan tabunganku. Ratmi tertawa keras. Hahaha. Kamu pikir Ragil itu siapa? Presiden? Dia bukan ayahmu yang kaya raya itu. Aku terpaku. Perlahan, aku menatap Ratmi penuh selidik. Kalian tahu bahwa ayahku punya usaha besar. Ratmi terhenti. Wajah Ragil pun membeku. Kupeluk lengan kiriku, menatap mereka satu persatu. Selama ini ayah memang terkenal sederhana. Warung di desa hanyalah tampilan luar. Ia tidak pernah menunjukkan kekayaan aslinya. Bahkan aku tidak tahu detailnya. Tapi dari cara Ratmi berbicara, ada sesuatu yang mereka tahu, atau kira. Dari mana kalian tahu soal ayahku? Tanyaku tajam. Ragil gelagapan. Aku cuma dengar dari tetangga. Yakin? Aku menajamkan pandangan. Ratmi melangkah maju. Kamu pikir cuma kamu yang boleh punya rahasia? Kami juga bisa cari tahu. Aku menatap mereka tanpa berkedip. Jadi itu alasan kalian merasa bisa manfaatkan aku? Tatapan Ragil berubah bersalah. Ratmi terdiam. Keheningan itu cukup untuk membuatku mengerti. Mereka menikahiku bukan hanya karena cinta, tapi juga karena sesuatu yang mereka kira aku punya. Aku menghela napas perlahan. Begini saja, ucapku datar. Kembalikan uangku. Kalau tidak, aku akan ambil langkah lain. Langkah lain apa? Tanya Ragil mulai gelisah. Aku menatapnya dengan mata yang tidak lagi berisi tangis. Terserah aku. Dan kalian tidak akan suka. Aku mengambil tas dan melangkah menuju pintu. Ragil memanggilku. Kamu mau kemana lagi? Aku tidak menoleh. Ke tempat di mana aku dihargai. Namun langkahku terhenti ketika Ratmi menjerit. Kamu pikir kamu siapa? Tidak ada yang mau sama kamu kalau kamu pergi dari sini. Aku menoleh pelan. Saya lebih baik sendirian daripada tinggal di rumah yang memandang saya bukan manusia. Seng. Aku melangkah pergi. Meninggalkan dua sosok yang kini tidak lagi terlihat kuat, melainkan panik. Aku tahu, ini baru permulaan. Dan aku akan memastikan. Mereka belajar arti tanggung jawab. Suasana pagi di rumah ayah jauh berbeda dengan rumah Ragil. Tidak ada suara bentakan, tidak ada tatapan sinis, hanya ketenangan. Meski demikian, pikiranku justru semakin ramai. Aku tahu, kedatanganku kembali ke rumah ini bukan akhir, melainkan awal dari babak baru. Aku duduk di ruang tamu sambil memandangi map merah di pangkuan. Dokumen itu rasanya panas, seperti bara yang kapan saja bisa memicu perang besar. Tapi perang itu perlu. Ayah keluar dari dapur sambil membawa 2 cangkir teh. Ini, enduk, biahang. Aku menerima teh itu dengan kedua tangan. Terima kasih, ya. Ayah duduk, menatapku dengan sorot penuh tanya. Kamu sudah balik ke rumah Ragil? Aku mengangguk. Sudah. Lalu? Aku menarik napas panjang. Mereka panik, tapi tetap membela diri. Tidak ada yang mau mengaku salah. Ayah hanya mengangguk. Ia tidak tampak kaget, seolah sudah menduga sejak awal. Kalau begitu, kita pakai cara lain, ucap ayah tenang. Aku menatap ayah bingung. Cara lain? Ayah tersenyum samar. Ketika seseorang membawa kita pada jalan yang curang,
Kita tidak perlu ikut curang, tapi kita harus lebih cerdas. Aku belum sepenuhnya paham, tapi rasa penasaran menggelitik hatiku. Ayah punya rencana. Ayah menatap lurus ke depan. Bukan rencana balas dendam, tapi rencana untuk menuntut keadilan. Siang hari, aku mendapat pesan tak terduga. Bukan dari Ragil, melainkan dari seorang pria bernama Tomo, nama yang pernah kusebut samar saat mendengar Ragil bercerita dengan ibunya. Isi pesannya singkat. Bu Dewi, kita perlu bicara. Ada hal penting tentang Ragil. Aku mematung beberapa detik. Tomo, teman Ragil yang katanya mengurus investasi itu? Aku menunjukkan pesan itu pada ayah. Ayah membaca sekilas, lalu mengangguk. Tanyakan kapan dan di mana. Aku menuruti. Tak lama kemudian, balasan datang. Sore ini, di warung kopi depan supermarket kota. Saya tunggu. Ayah memandangku. Mau ditemani? Aku menggeleng. Biar aku sendiri dulu. Aku mau dengar langsung. Ayah mengangguk, meski terlihat ragu. Hati-hati. Warung kopi itu tidak terlalu ramai. Hanya beberapa pelanggan duduk di sudut sambil menatap layar ponsel masing-masing. Aku mencari wajah yang cocok dengan deskripsi teman Ragil yang pernah kudengar. Usia kira-kira 30-an, berkemeja santai. Seorang pria dengan wajah tirus mengangkat tangan ketika melihatku. Bu Dewi. Aku mengangguk dan duduk di depannya. Tomo tampak gugup. Terlalu gugup untuk seseorang yang hanya ingin bicara biasa. Kita langsung saja, Bu, katanya pelan. Uang yang Ragil berikan kepada saya sudah tidak ada. Aku menatapnya tanpa berkedip. Kenapa bisa? Tomo menelan ludah. Investasinya gagal. Dan sebenarnya, sebagian uang itu dipakai Ragil untuk bayar utang pribadi. Dadaku seperti ditikam. Utang apa? Tomo menggeleng. Saya tidak tahu detailnya. Tapi dia bilang kalau tidak bayar, akan didatangi. Aku menutup mata sesaat. Jadi bukan hanya investasi bodong. Tapi Ragil juga terjerat utang. Apa Ragil bilang kalau uang itu miliknya? Tanyaku. Tomo tampak ragu. Iya. Dia bilang uang itu milik dia, dari warisan. Aku mengertakkan rahang. Dia bohong. Tomo menatapku sesal. Saya tahu. Dan saya minta maaf sudah ikut campur. Tapi saya sudah coba bilang ke Ragil untuk bicara dengan ibu. Dia malah marah-marah. Aku menghela napas panjang. Berapa banyak uang yang masuk ke kamu? Tomo menyebut angka yang membuat napasku tercekat. Itu hampir seluruh tabunganku. Aku tidak bisa mengembalikan uang itu, ucapnya pelan. Tapi aku bisa jadi saksi kalau ibu perlu. Aku terdiam. Perasaanku campur aduk. Tomo tiba-tiba mengeluarkan amplop coklat. Ini bukti transaksi yang masih saya simpan. Semoga bisa membantu. Aku menerima amplop itu. Bukan karena isinya banyak, tapi karena bukti itu menunjukkan betapa mudahnya kepercayaan dihancurkan. Aku berdiri. Terima kasih. Tomo menunduk. Saya minta maaf. Aku pergi tanpa melihat ke belakang. Di rumah, ayah membuka amplop itu bersama-sama denganku. Ada catatan transfer, nota perjanjian sederhana, dan beberapa pesan cetak antara Ragil dan Tomo. Terlalu mudah dipatahkan di pengadilan, gumam ayah. Tapi, sudah cukup untuk menjadi tekanan. Ayah menatapku. Kamu sudah tahu apa yang harus dilakukan. Aku menggenggam kertas itu erat. Aku ingin bicara baik-baik dulu. Kalau mereka masih tidak mau bertanggung jawab.
Aku menatap ayah dengan mata yang tak lagi gemetar. Aku akan ambil langkah hukum. Ayah mengangguk bangga. Itu anak ayah. 3 hari kemudian, aku kembali ke rumah Ragil. Kali ini, aku tidak datang dengan air mata, tapi dengan bukti. Ragil sedang duduk di ruang tamu, tampak gelisah. Begitu melihatku, ia langsung berdiri. "Kamu kemana saja? Aku cari kamu." Aku menatapnya dingin. Aku mengurus sesuatu. Ratmi muncul dari dapur. "Kalau mau minta maaf, cepat. Jangan banyak tingkah." Aku mengabaikannya dan meletakkan amplop di meja. Aku tahu kemana uangku pergi. Ragil memucat. Apa ini?" "Sisa bukti dari temanmu, Tomo. Dia bilang sebagian uang dipakai untuk bayar utangmu. Benar?" Ragil terdiam. Wajahnya pucat pasi. Ratmi menatap anaknya tak percaya. "Utang apa? Kamu bilang untuk usaha." Ragil tidak menjawab. Tatapan Ratmi berubah, garang. "Jawab." Ragil masih diam. Telunjuknya gemetar di samping paha. Aku menyandarkan punggung pada kursi. "Aku belum melapor. Tapi jika kalian terus berpura-pura tidak salah, aku akan melakukannya." Ratmi gelagapan. "Lapor kemana? Kamu mau penjarakan suami sendiri?" Aku menatapnya tajam. "Kalau perlu." Ragil menatapku, matanya panik. "Dew, jangan. Kita bisa bicarakan ini. Sudah dari dulu. Tapi kalian memilih memanfaatkan." Ratmi bersuara tinggi. "Kamu tidak tahu diri." Aku berdiri. "Tidak apa. Karena mulai sekarang, aku tahu cara menghargai diriku." Ragil menatapku putus asa. "Dewi, jangan perkeruh keadaan." Aku menatapnya tajam. "Aku hanya menuntut hakku. Kalau kamu tidak bisa kembalikan uang itu." Aku melirik Ratmi, yang kini terlihat kaget dan ketakutan. "Kita berurusan lewat jalur hukum." Untuk pertama kalinya, wajah Ratmi benar-benar ketakutan. Dan untuk pertama kalinya, Ragil menunduk padaku. "Ini belum selesai. Belum sama sekali. Ini baru awal dari penyeimbangan raca yang telah lama timpang." Aku tak pernah menyangka bahwa langkah kecil yang kuambil bersama Pak Darno, advokat yang membantu perusahaan ayahku, akan membuka pintu menuju jurang besar bagi keluarga Ragil. Setelah terbebas dari rumah itu, aku menata ulang hidupku sedikit demi sedikit. Belum sepenuhnya stabil, tetapi cukup untuk membuatku menghirup udara tanpa tekanan. Namun dunia belum selesai menuntaskan balas dendamnya. Sementara aku menjalani hari-hari bersama ayah di rumah lama kami, kabar datang lewat telepon. Nomor tak dikenal. Awalnya kupikir mungkin telemarketing, ternyata suara di ujung sana membuat jantungku berdetak lebih cepat. "Ibu, saya dari pihak Bank Yusa Mandiri. Kami ingin memastikan kehadiran Ibu Dewi sebagai penanggung saham salah satu perusahaan atas nama keluarga Bapak Ragil." "Saham?" Aku mengernyit. Seingatku, aku tak punya saham atas nama keluarga Ragil apapun. "Maaf, maksudnya bagaimana ya?" Kami mendapati tanda tangan ibu di sejumlah dokumen jaminan aset. Banyak aset atas nama keluarga Ratmi dan Ragil telah diagunkan menggunakan identitas ibu. Kami membutuhkan kehadiran ibu karena aset tersebut dalam proses penarikan. Aku terpaku. Saat itulah aku sadar. Mereka bukan hanya menjatuhkanku secara emosional. Mereka menggunakan namaku sebagai penjamin pinjaman. "Bu, saya tidak pernah menandatangani apapun," jawabku lirih. Tenggorokanku terasa terbakar. Dalam lampiran dokumen yang kami peroleh,
terdapat tanda tangan atas nama Ibu Dewi. Bila Ibu keberatan, kami sarankan menghadap ke kantor kami besok untuk pengecekan dan klarifikasi. Aku menutup telepon dengan tangan gemetar. Ayah menatapku dalam. Ada apa, Wai? Aku menceritakan semuanya. Ayah menarik napas panjang. Wajahnya mengencang. Kali ini bukan marah, tetapi dingin dan penuh rencana. Begini, aku sudah mencurigai mereka sejak awal. Mereka mengusirmu terlalu cepat, seolah menghilangkan saksi. Rupanya benar, ada yang lebih dalam. Pak, kalau mereka menggunakan tanda tanganku dan pinjamannya macet, aset mereka bisa disita. Lalu kita, kalau terbukti mereka memalsukan tanda tanganmu, mereka bisa masuk penjara. Aku terdiam. Untuk pertama kalinya, aku melihat bukan hanya aku yang sakit hati, tetapi ayahku juga menyimpan luka yang tak pernah ia tunjukkan. Keesokan harinya, kami datang ke bank. Seorang manajer mempersilakan kami masuk ke ruang rapat kecil. Di atas meja, berkas-berkas menumpuk. Dan ketika kulihat tanda tangan yang katanya milikku, aku langsung tahu itu palsu. Bentuk hurufnya mirip, tetapi detail goresannya tidak. Ayah tersenyum tipis. Senyum yang menandakan, kita menang besar. Kami ingin menegaskan, ini bukan tanda tangan anak saya, ujar ayah tegas. Pihak bank terdiam sejenak. Jika begitu, ibu tidak akan menanggung apapun, Bu Dewi. Yang menjadi masalah adalah pemohon dan pemilik aset. Dalam hal ini, Ratmi dan Ragil. Hatiku berdegup keras. Ada bagian diriku yang merasa puas. Tetapi, rasa sakit akibat penghinaan dan pengusiran itu belum benar-benar sembuh. Lalu apa yang akan terjadi? Tanyaku. Aset yang diagunkan akan mulai kami tarik karena terjadi gagal bayar. Kami juga akan melanjutkan pelaporan karena adanya indikasi pemalsuan. Ayah mengangguk. Silakan proses. Aku menatap ayah, sedikit terkejut. Ia begitu tenang, seolah sudah menunggu momen ini sejak lama. Pak, ada sesuatu yang Papa sembunyikan. Nanti akan kamu tahu. Sabar, ujarnya sembari tersenyum samar. Sore itu, kabar mulai menyebar. Rumah besar Ratmi di kampung terlihat didatangi beberapa orang bersetelan rapi. Mobil-mobil berlogo bank parkir di halaman. Warga mengintip dengan rasa ingin tahu. Ratmi keluar dengan muka merah, berteriak agar mereka pergi. Kalian ini siapa? Ini rumah saya. Pergi. Namun petugas hukum menunjukkan surat resmi. Rumah ini sah menjadi objek penarikan karena menjadi jaminan utang yang gagal bayar. Harap bekerja sama. Ratmi ngamuk, memaki, memanggil Ragil lewat telepon. Suaminya datang terburu-buru, wajah kusut tak terurus. Ia coba bernego, tetapi dokumen tak bisa dibantah. Malamnya, kampung heboh. Tetangga ramai membicarakan keluarga yang dulu selalu membanggakan harta kini berada di ujung tanduk. Aku menatap dari kejauhan, duduk dalam mobil ayah yang diparkir agak jauh dari kerumunan. Tak ada yang tahu kami ada di sana. Kamu tidak apa-apa? Tanya ayah. Aku memeluk diriku sendiri. Aku merasa aneh. Mereka memang jahat. Tapi, melihat mereka seperti ini, kamu kasihan? Mungkin. Tapi aku juga ingat, bagaimana mereka mengusirku tanpa rasa kemanusiaan. Lalu, aku hanya tidak menyangka balasannya begini cepat. Ayah menepuk bahuku. Karma tidak pernah cepat.
Kita hanya tidak tahu ia sedang berjalan kemana. Kamu juga tidak membalas secara langsung. Mereka menggali sendiri jurang mereka. Aku menatap rumah itu. Terlihat Ratmi terduduk di tangga depan, menangis histeris. Ragil menenangkan, tapi kemarahannya jelas. Ia menyalahkan suruh sini. Aku menghela napas. Pak, apa kita akan teruskan ini? Ayah menatap lurus ke depan. Ini baru permulaan. Aku tersentak. Maksud Papa? Ada yang tidak kamu tahu. Why? Ayahmu bukan hanya pensiunan biasa. Dan apa yang mereka lakukan padamu sudah menyentuh harga diriku. Aku menatap ayah, takut sekaligus penasaran. Kita pulang dulu. Besok kamu akan mengerti. Malam itu, aku sulit tidur. Gambaran Ratmi menangis. Ragil berteriak, aset disita. Semuanya berputar di kepala. Ada sisi gelap dalam diriku yang merasa puas, tetapi ada pula nyeri kecil di dada. Entah karena rasa iba, atau karena ingatan tentang masa ketika aku masih mencintai Ragil. Page ke page dalam pikiranku berganti, namun tak satu pun memberi kepastian. Yang jelas, hari itu, tameng rumah tangga Ragil dan Ratmi resmi jebol. Dan aku tahu, badai yang lebih besar sedang menunggu. Karena ayahku bukan orang sembarangan. Keesokan paginya, setelah sarapan, ayah memintaku ikut dengannya ke suatu tempat. Ia tidak banyak bicara, hanya mengatakan bahwa hari ini aku akan mengetahui sesuatu yang seharusnya ku ketahui sejak dulu. Apakah ini tentang masa lalu ayah? Tentang ibu? Atau tentang keluarga Ragil? Aku menebak-nebak sepanjang perjalanan. Mobil kami akhirnya berhenti di depan sebuah gedung megah di pusat kota. Hampir seluruhnya terbuat dari kaca. Logo besar terpampang di bagian atas. Darmo Group. Aku mengernyit. Nama itu terdengar sangat familiar. Mirip dengan nama ayah, Darmo. Pak. Ayah tersenyum kecil. Ya, ini milik kita. Aku terpaku. Selama ini, aku hanya tahu ayah adalah pensiunan pegawai biasa di perusahaan transportasi. Rumah kami sederhana. Tak ada tanda-tanda bahwa ia memiliki sesuatu sebesar ini. Ayo masuk. Kami berjalan melewati lobi yang mewah. Para staf menyapa ayah dengan hormat. Selamat pagi, Pak Komisaris. Komisaris? Aku menoleh cepat. Ayah hanya membalas. Pagi. Aku hampir kehilangan napas. Selama ini, siapa sebenarnya ayahku? Kami naik ke lantai paling atas, memasuki ruang rapat besar tempat beberapa pria bersetelan rapi berdiri menunggu. Silakan duduk. Wai, ujar ayah lembut. Aku duduk, masih bingung. Baik semuanya, kita mulai, ujar ayah. Seorang pria berkacamata membuka map tebal berisi laporan terkait penggunaan nama Ibu Dewi sebagai penjamin pinjaman oleh keluarga Ragil. Kami telah memverifikasi bahwa dokumen tersebut palsu. Tanda tangan tidak cocok. Kami akan melanjutkan tuntutan hukum. Aku mengangguk pelan. Ayah lalu menatapku. Dewi, sebelum kita lanjut, Papa ingin kamu tahu sesuatu. Aku menelan ludah. Perusahaan ini sudah Papa bangun sejak kamu kecil. Tapi Papa menyembunyikannya karena Papa tidak ingin kamu tumbuh dengan merasa sombong atau diburu orang-orang yang hanya mengejar harta. Dadaku hangat, bercampur perih. Lalu kenapa selama aku menikah, Papa membiarkanku hidup sederhana di rumah suami? Tanyaku pelan. Ayah tersenyum.
Namun matanya terlihat mengandung rasa bersalah. Karena papa ingin kamu belajar. Tidak semua orang baik. Tidak semua keluarga siap menyambutmu. Tapi papa tidak menyangka Ragil dan ibunya sebegitu jahat. Aku terdiam. Semua terasa terlalu besar. Aku memandang ayah dengan ribuan tanya. Pak, mereka menghinaku, merampas semua asetku, dan mengusirku. Kenapa papa masih tenang? Ayah menghela napas. Karena papa sudah punya rencana sejak awal. Dan sekarang, waktunya mereka merasakan akibatnya. Aku membisu. Mereka pikir kamu tidak punya siapa-siapa. Mereka pikir kamu hanya perempuan yang bisa diinjak semena-mena. Mereka salah besar. Ayah menatap ke arah orang-orang yang duduk di sekeliling meja. Kita mulai proses penarikan saham. Semua kepemilikan Ragil di perusahaan cabang yang memakai nama kita, hentikan. Dan aliran dana yang mereka pakai melalui rekening bayangan, bekukan. Para staf langsung mencatat perintahnya. Wajahku menegang. Ini jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Ayah melirikku halus. Apa kamu marah karena papa merahasiakan semua ini? Aku menggeleng perlahan. Tidak, hanya terkejut. Aku merasa selama ini aku tidak mengenal papa sepenuhnya. Ayah tersenyum. Sekarang kamu tahu. Siang harinya, kami keluar dari gedung. Aku masih memproses semua yang terjadi. Mobil berjalan perlahan meninggalkan pusat kota. Pak. Iya. Kalau papa punya kekuatan sebesar itu, kenapa tidak menghentikan mereka lebih awal? Ayah menatap jalanan di depan. Kalau papa langsung turun tangan, kamu tidak akan tahu seberapa kotornya mereka. Papa ingin kamu melihat aslinya manusia yang kamu temani. Aku terdiam. Dan ketika kamu sudah benar-benar yakin, barulah papa bertindak. Aku menatap keluar jendela. Mungkin benar. Kalau ayah tiba-tiba campur tangan sejak awal, aku mungkin akan membela Ragil Ratmi, menuduh papa ikut campur dalam rumah tanggaku. Sekarang, aku tidak punya keraguan. Mereka memang sudah melampaui batas. Di sisi lain kota, rumah Ratmi mendadak didatangi petugas hukum. Bukan hanya bank, kini juga bagian legal yang membawa surat penyitaan lebih rinci. Ini tidak mungkin. Ragil, keluarkan mereka. Ragil tampak panik, menghubungi banyak orang. Namun tak ada yang bisa membantu. Semua rekening mereka sudah dibekukan. Bu, mereka mau ambil mobil, mau ambil toko, mau ambil tanah. Teriase, apa mereka takut? Ini hukum, Bu. Ratmi mencak-mencak, menuding kemana-mana, menyalahkan bank, menyalahkan Ragil, menyalahkan dunia. Tetangga berkumpul, menonton semua keributan itu. Dulu sombong banget. Giliran kepepet, nangis. Ragil terduduk lemas di kursi. Ia memandang ibunya yang histeris, lalu menutup wajah dengan kedua tangan. Ini semua gara-gara Dewi. Ratmi menampar meja. Betul, dia itu pembawa sial. Tapi yang mereka tidak tahu, mereka belum melihat apa yang lebih buruk. Sore itu, aku dan ayah duduk di teras rumah. Angin sejuk menyusup masuk lewat sela-sela daun. Why? Ya, Pak. Kamu masih sayang Ragil. Aku terdiam lama. Perasaan itu dulu begitu besar. Namun perlakuan mereka, penghinaan mereka,
membuatnya terkikis sedikit demi sedikit. Aku tidak tahu lagi, Pak. Ayah mengangguk. Itu jawaban yang paling jujur. Aku menatap langit. Pak, apa Papa berniat terus menekan mereka? Ayah tersenyum kecil. Papa tidak perlu menekan. Mereka yang menekan diri sendiri. Papa hanya membuka pintu agar kebenaran keluar. Aku menghembuskan napas panjang. Mungkin benar. Sesuatu yang dibangun di atas keserakahan, cepat atau lambat akan runtuh. Dan sekarang, fondasi keluarga itu sudah retak. Yang perlu kulakukan hanya menunggu sampai semuanya benar-benar hancur, tanpa aku menyentuh mereka sekalipun. Sejak hari di mana bank dan pihak hukum mulai menyita aset keluarga Ragil, hidupku pelan-pelan berubah. Bukan hanya pulih, tapi bangkit. Aku membantu ayah kembali mengelola perusahaannya. Tak mudah, karena selama ini aku sama sekali tidak tahu soal dunia bisnis. Namun ayah mengajariku perlahan. Mulai dari dasar laporan keuangan, pembagian saham, sampai cara membaca tanda-tanda manipulasi dalam transaksi. Kupikir aku akan kewalahan. Nyatanya, aku menikmatinya. Mungkin karena selama ini aku dipaksa berpura-pura tidak mampu, tidak berhak bicara, tidak punya pendapat. Sekarang aku bebas menyuarakan apa yang kupikirkan. Hari itu, aku datang ke kantor ayah lagi. Semua orang menyapaku dengan hormat, bukan karena aku anak bos, tapi karena ayah memperkenalkanku sebagai calon penerus perusahaan. Aku mengikuti rapat bersama ayah serta jajaran strategis perusahaan. Mereka menjelaskan rencana ekspansi, kerjasama, dan penanganan aset yang baru kembali setelah kasus Ragil. Setiap kali nama Ragil disebut, jantungku sedikit mengencang. Tapi dengan cepat emosi itu lewat. Aku sudah tak mau berlarut dalam rasa sakit. Yang ada hanyalah rasa benar bahwa semua ini memang seharusnya terjadi. Kembali ke laporan, aset-aset yang sebelumnya dikelola Ragil kini sudah sepenuhnya dalam pengawasan kantor pusat. Pak, ujar salah satu staf. Aku mengangguk pelan. Bagus. Pastikan semua dikelola sesuai prosedur. Jangan beri celah. Ayah menatapku, ada kebanggaan di matanya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa berguna. Sementara itu, di rumah Ratmi, keadaan semakin kacau. Rumah kini sudah tak lagi mewah. Perabotan dicabut satu persatu oleh petugas. Lemari, televisi, bahkan AC dicopot. Hanya dinding kosong yang tersisa. Ini semua tidak adil. Kalian tidak tahu siapa aku. Aku istri pejabat. Mohon maaf, Bu. Ini urusan hukum. Ratmi menangis, meraung, bahkan memaki petugas yang bekerja. Ragil hanya duduk di sudut ruangan, memandangi tanah. Rambutnya berantakan, matanya bengkak. Entah sejak kapan ia tidak tidur. Teleponnya mati. Entah karena kehabisan baterai atau karena ia tak sanggup lagi menerima kabar buruk. Tak ada lagi yang tersisa dari kesombongan mereka. Di luar sana, orang-orang menonton, memotret, merekam. Sebagian merasa puas, sebagian kasihan. Namun tak ada yang berani menolong. Keluarga yang dulu membanggakan kekayaan, kini hanya tertawa pahit melihat lantai retak di bawah kaki mereka. Sore harinya di kantorku, ayah memberiku berkas. Ini laporan terakhir soal Ragil. Aku membukanya pelan. Semua asetnya resmi disita. Semua pinjaman diputus. Rekening dibekukan. Tak ada celah untuk pulih. Aku menelan ludah. Pak, apa ini tidak terlalu keras? Ayah menggeleng. Tidak ada yang keras. Mereka yang melakukannya pada diri sendiri. Kita hanya menarik kembali apa yang memang punya kita. Aku memandang catatan itu lama. Rasanya surreal. Dulu aku dicaci, dicemooh, dianggap sampah. Sekarang, hidup mereka hancur.
Sementara aku berdiri di gedung tinggi dengan kemeja putih bersih. Siapa yang akan menyangka? Malam hari, aku duduk di balkon rumah, menatap langit gelap. Cahaya lampu kota berkelip-kelip, seperti bintang palsu. Aku menarik napas dalam. Segalanya berubah begitu cepat. Gumamku. Ayah keluar, membawa 2 cangkir teh. Minum dulu. Aku tersenyum dan menerimanya. Terima kasih, Pak. Ayah duduk bersamaku. Diam beberapa saat, lalu berkata, "Why? Balas dendam bukan tujuan. Itu hanya pelajaran bagi mereka yang tidak tahu diri." Aku terpaku. "Pak, apa Papa menyesal?" Ayah tersenyum pahit. "Ayah hanya menyesal tidak mencegahmu masuk ke keluarga itu lebih awal." Tanganku refleks menggenggam tangannya. Aku juga menyesal tidak mendengarkan Papa. Kami terdiam. "Why?" "Iya. Kalau kamu ingin membangun hidup baru, Ayah mendukung." Mataku memanas. Aku masih belajar berdiri. Tidak apa-apa. Pelan-pelan saja. Sementara itu, di rumah yang semakin kosong, Ratmi terbaring lemas. Air mata mengalir sepanjang hari. "Ragil, ini pasti ulah Dewi, pasti dia dendam." Ragil tidak menjawab. Hatinya penuh penyesalan. Tanpa harta, tanpa teman, bahkan beberapa saudara yang dulu dekat, kini menjauh. Satu-satunya yang tersisa hanyalah rasa sakit. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu. Ragil bangkit pelan, membuka. Di depan rumah, berdiri seorang pria berkemeja formal, membawa map. "Selamat malam. Saya pengacara dari pihak Bank Yusa Mandiri, sekaligus kuasa hukum keluarga Pak Darmo." Ragil menelan ludah. Jantungnya seperti jatuh ke perut. "Kami ingin menyerahkan surat panggilan. Ibu Ratmi dan saudara Ragil diwajibkan hadir untuk penyelidikan dugaan pemalsuan dokumen tanda tangan." Ratmi yang mendengar, langsung bangkit. "Tidak. Itu fitnah. Kami tidak pernah memalsu." Pengacara itu tetap tenang. "Silakan bawa bukti saat proses penyelidikan nanti. Ini sudah resmi." Ia menyerahkan surat itu, lalu pergi tanpa menoleh. Ragil merosot ke lantai, memegang kepalanya. Habis. Semua habis. Ratmi menangis keras, memukul-mukul lantai. "Dewi, kamu yang membuat ini. Dasar perempuan tidak berguna." Namun teriakan itu hanya menggema di rumah kosong, tanpa daya. Di balkon, aku menatap langit malam. Angin berembus pelan. "Pak, apakah ini akhir dari semuanya?" Ayah memandang jauh. "Belum. Kita sedang menuju akhir. Tapi belum sampai." Aku terdiam. Akhir? Entah apa bentuknya nanti. Yang jelas, sekarang merekalah yang terpuruk. Dan aku baru mulai bangkit. Beberapa hari setelah surat panggilan itu datang, kabar tentang keluarga Ragil menyebar makin luas. Tidak hanya soal aset yang disita bank, tapi juga tentang dugaan pemalsuan tanda tangan yang menyeret nama mereka ke ranah hukum. Aku hanya mengamati dari jauh. Tidak ada dendam yang membakar dadaku lagi. Yang tersisa hanya keadilan yang berjalan pada jalurnya. Suatu pagi, ayah masuk ke kamarku sambil membawa surat. "Why?" "Ini dari pengacara." Aku mengambil surat itu, membacanya pelan. Di dalamnya tercantum bahwa jadwal persidangan pertama terkait pemalsuan dokumen telah ditetapkan. Namaku tertera sebagai saksi. Aku menghela napas. Aku tahu hari ini akan datang. "Kamu tidak harus takut," kata ayah. "Aku tidak takut, Pak. Hanya ada sedikit rasa tak nyaman." "Wajar. Tapi ingat, kamu tidak menuntut siapapun. Kamu hanya memberi kesaksian." Aku mengangguk. Hari sidang tiba. Aku datang bersama ayah dan pihak pengacara. Di ruang sidang, aku melihat Ragil dan Ratmi duduk di kursi terdakwa. Ragil tampak kurus, wajahnya pucat. Ratmi menunduk, tak berani menatap siapapun. Untuk sesaat, aku teringat masa ketika aku masih tinggal bersama mereka. Cinta dan harapan yang kutanam, perlahan membusuk karena ego dan keserakahan mereka. Ketika hakim memulai, juru bicara membacakan dakwaan.
pemalsuan tanda tangan dan penyalahgunaan identitas untuk pengajuan pinjaman. Semua bukti ditampilkan, lembar dokumen, rekaman CCTV kantor cabang, hingga konfirmasi tanda tangan. Perwakilan bank juga bersaksi bahwa mereka telah mengajukan pinjaman dengan jaminan atas namaku. Aku dipanggil maju untuk bersaksi. Hatiku sempat bergetar, namun aku menarik napas panjang, mengingat bahwa aku tidak melakukan apapun yang salah. Saya tidak pernah menandatangani dokumen tersebut, ucapku tegas. Saya bahkan tidak mengetahui adanya pengajuan pinjaman sampai pihak bank menghubungi saya. Hakim mengangguk, mencatat. Ragil tertunduk, tak berani menatapku. Setelah aku duduk kembali, kini giliran Ragil diminta bicara. Suasana hening. Saya hanya ikut saran ibu. Ratmi langsung menoleh cepat, memelototi Ragil. Jangan bawa-bawa ibu. Kamu yang bodoh. Kamu ya. Hakim mengetuk meja. Tenang. Ragil menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Saya hanya ingin membantu usaha kami. Saya terdesak. Kami pikir Dewi tidak akan keberatan. Dengan memalsukan tanda tangannya? Iya. Ruangan riuh. Ratmi akhirnya ikut bicara, menangis terseduh-seduh. Kami menyesal. Dewi, tolong maafkan kami. Tolong, kami tidak punya siapa-siapa lagi. Ada getaran di dadaku. Bukan iba, bukan dendam, hanya kesadaran bahwa aku pernah mencintai keluarga ini, meski kini semuanya hancur. Hakim menutup sidang sementara dan menjadwalkan putusan akhir di sidang berikutnya. Namun dari jalannya persidangan, sudah jelas bagaimana hasilnya. Keluar dari ruang sidang, aku bertemu Ragil. Ia berdiri diam, menatapku dengan mata merah. Dewi. Aku menatapnya. Iya. Aku. Salah. Aku yang menghancurkan semuanya. Aku tidak menjawab. Karena itu memang benar. Aku ingin minta maaf. Bukan karena aku berharap kamu menolong. Cuma, aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Aku memejam mata sejenak. Ragil, kamu punya kesempatan memperbaiki hidupmu. Tapi kesempatan itu dulu kamu buang sendiri. Ragil terdiam. Dulu aku memaafkan terlalu cepat. Tapi sekarang, aku memilih melepaskan. Ragil menunduk. Bahunya gemetar. Aku meninggalkannya tanpa membenci. Karena yang paling mengerikan bukan kehilangan harta, melainkan kehilangan dirinya sendiri. Hari-hari berlalu. Keluarga Ragil akhirnya harus menerima vonis hukum dengan masa percobaan dan kewajiban penggantian sesuai kemampuan. Mereka kehilangan rumah, perusahaan, hingga status sosial. Namun mereka masih punya kehidupan. Meski harus mulai dari nol. Kudengar mereka pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Ratmi bekerja di warung makan orang, Ragil menjadi buruh lepas. Dari jauh, aku hanya mendoakan semoga mereka benar-benar belajar. Sementara itu, aku justru semakin berkembang. Ayah mulai membawaku keluar kota untuk mengurus cabang. Aku mengenal banyak dunia baru, orang baru, pemikiran baru. Aku membangun diriku perlahan, bukan sebagai korban, melainkan sebagai seseorang yang bangkit dari luka. Suatu malam, ayah mengajakku makan malam di sebuah restoran di tepi danau. Angin berembus pelan, air tenang memantulkan cahaya lampu. Why? Ya, Pak. Papa ingin kamu pimpin kantor cabang Surabaya. Aku tertegun. Pak, apa aku sudah siap? Ayah tersenyum. Kamu sudah jauh lebih kuat dari apa yang kamu kira. Air mataku hampir jatuh. Terima kasih, Pak. Dan ingat, masa depan tidak menunggu. Kamu boleh berhenti berkali-kali untuk bernapas, tapi jangan pernah menyerah. Aku mengangguk. Hatiku hangat. Beberapa bulan kemudian, aku pindah ke Surabaya, memimpin cabang perusahaan. Tidak mudah, tapi aku siap. Di hari Senin pagi, aku masuk kantor dengan semangat baru. Semua orang menyambutku dengan hormat. Aku berdiri di jendela lantai atas, melihat kota yang sibuk namun hangat. Dalam hati, aku berkata pada diriku sendiri,
Aku tidak lagi hidup sebagai istri ragil. Aku tidak lagi hidup sebagai korban. Aku adalah Dewi, putri Pak Darmo, perempuan yang berhasil bangkit dari kehancuran. Hidup memang tidak selalu baik, tapi selalu memberikan kesempatan baru bagi yang mau bergerak. Dan aku sudah memilih jalanku. Bukan jalan balas dendam, tapi jalan pertumbuhan. Akhir bukanlah garis penutup. Kadang ia adalah pintu menuju awal yang lebih baik. Bagiku, inilah awal menuju kehidupan yang kuinginkan. Dengan harga diriku kembali utuh, dengan luka yang kini sembuh, dan dengan masa depan yang akhirnya tampak terang. Pada akhirnya, balas dendam terbaik adalah menjadi diri yang lebih baik. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa setiap manusia berharga dan tidak pantas diperlakukan sebagai sampah, seburuk apapun situasinya. Jangan menyerah, karena bahkan setelah badai paling gelap sekalipun, selalu ada fajar yang menunggu. Terima kasih telah mengikuti kisah ini sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.